Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aswana Duali dari kelas SI 701, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang kedua. Pada tugas kedua kita diinstruksikan untuk membuat jurnal ilmiah. Dan pada kesempatan itu saya mengambil judul tentang perbandingan uh, bahasa pemrograman antara Kotlin dengan Flutter. Kemudian adapun latar belakang terkait dengan pengangkatan judul tersebut, yang pertama adalah dilema yang dialami oleh pengembang untuk memilih antara native atau Kotlin atau cross platform atau Flutter yang berdampak pada atau segi biaya, waktu, dan kualitas. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis perbandingan performa dan efisiensi terkait dengan pengembangan kedua teknologi tersebut dengan melalui studi literatur. Kemudian untuk menjawab pertanyaan terkait mana yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan proyek tertentu antara kedua bahasa pemrograman tersebut. Kemudian apa metode penelitian yang dilakukan? Yang pertama adalah metode studi pustaka. Jadi di sini kita mencari beberapa jurnal. Kemudian pendekatan yang dilakukan itu adalah pendekatan deskriptif komparatif. Adapun sumber data yang digunakan seperti yang saya infokan sebelumnya adalah jurnal, baik jurnal yang diterbitkan secara nasional atau lokal maupun jurnal yang diterbitkan secara internasional. Nah, parameter yang diambil dari metodologi penelitian ini adalah jumlah baris kodenya, kemudian penggunaan RAM, seberapa besar memori RAM yang dipakai, kemudian penggunaan CPU, dan yang terakhir adalah besaran size-nya atau kapasitas dari aplikasi yang bisa terbentuk. Kemudian terkait dengan efisiensi pengembangan berdasarkan hasil analisis, ternyata yang lebih baik itu adalah bahasa pemrograman Flutter. Jadi berdasarkan hasil analisis beban kode, Flutter hanya membutuhkan sekitar 47% baris kode jika dibandingkan dengan native atau Kotlin. Jadi penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa jika kita menggunakan Rev Native itu terdapat 917 baris, sedangkan Flutter itu hanya sekitar 432 baris untuk menyelesaikan aplikasi tersebut, atau efisiensinya itu sekitar 47%. Selain itu, keunggulan dari Flutter adalah adanya fitur deklaratif UI dan widget bawaan yang dapat mengurangi kode boilerplate. Kemudian adanya fitur head reload yang dapat mempercepat proses debugging dan desain. Kemudian dari segi performa sumber daya itu bisa dikatakan bahwa Kotlin lebih baik
berdasarkan hasil analisis dari jurnal yang akan saya review, jadi antara Kotlin dan Flutter itu ternyata Kotlin menggunakan memori RAM itu jauh lebih hemat. Jika Flutter itu menggunakan 167,45 Mbps rata-ratanya, untuk Kotlin itu hampir setengahnya atau di bawah dari 50%-nya, yakni sekitar 82,67 Mbps rata-rata. Untuk ukuran file itu Kotlin jauh lebih hemat atau lebih ringan, yakni sekitar 3,3 MB. Sedangkan Flutter itu dapat mencapai 21,3 MB atau sangat jauh lebih besar, 7 kali lipatnya. Kemudian untuk efisiensi CPU, untuk native itu penggunaannya CPU-nya lebih rendah dan stabil, sedangkan untuk Flutter itu menggunakan CPU yang naik turun, bahkan lebih rentan terhadap adanya kenaikan atau tidak stabil. Kemudian dari studi kasus, untuk Kotlin itu bisa dikatakan cocok untuk sistem yang transaksi e-commerce yang membutuhkan integrasi mendalam dengan ekosistem suatu perangkat. Sedangkan Flutter itu idealnya untuk digitalisasi UMKM yang butuh tampilan menarik dan rilis lebih cepat. Kemudian untuk kesimpulan dan rekomendasi, kita bisa memilih Flutter apabila ingin efisiensi biaya yang lebih rendah, kemudian ingin mempercepat proses rilis proyek dari aplikasi yang dibangun, kemudian satu kode itu dapat digunakan untuk Android dan iOS, jadi lebih hemat untuk pengkodean. Sementara untuk Kotlin itu digunakan apabila kita menginginkan adanya performa yang lebih maksimal. Sementara yang kedua yaitu aksesnya lebih mendalam terhadap hardware-nya. Jadi seimbang antara hardware dan softwarenya. Kemudian ukuran aplikasi yang jauh lebih rendah dan terhadap perangkat yang memiliki mungkin kapasitas RAM yang sangat kecil. Intinya bahwa tidak ada bahasa programming yang mutlak lebih baik. Yang mesti dipilih itu kita harus menyesuaikan prioritas proyeknya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.